Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih di video pembelajaran kimia kelas 10 untuk melanjutkan mempelajari materi hukum dasar kimia. Dan pada bagian yang kedua ini kita akan membahas hukum perbandingan tetap. Anak-anakku semua, kalian tentu masih ingat tentang klasifikasi materi berikut ini. Dan tentu kalian sudah bisa menjelaskan perbedaan maupun pengertian dari setiap materi ini. Adakah yang dapat menjelaskan mengenai pengertian senyawa? Iya, senyawa adalah suatu materi yang terbentuk dari dua macam unsur atau lebih dengan perbandingan massa unsur pembentuknya selalu tertentu dan tetap. Dan perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa ini telah dikaji secara eksperimen pada tahun 1799 oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Prancis yaitu Joseph Louis Proust. Dan sebagaimana ilmuwan yang lain, Proust melakukan percobaan sehingga sampai pada kesimpulan tentang perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa. Percobaan yang dilakukan Proust adalah mereaksikan gas hidrogen dengan oksigen untuk membentuk senyawa air. Proust menggunakan massa gas hidrogen dan oksigen yang bervariasi, antara lain seperti terlihat dalam tabel berikut ini. Proust mereaksikan gas hidrogen sebanyak 1 gram dengan 8 gram gas oksigen, akan terbentuk air sebanyak 9 gram. Dan ketika mereaksikan 2 gram gas hidrogen dengan 8 gram gas oksigen, air yang terbentuk sama 9 gram, namun gas hidrogen bersisa sebanyak 1 gram. Lalu ketika mereaksikan hidrogen 1 gram dengan oksigennya 9 gram, air yang terbentuk juga 9 gram, namun massa oksigen bersisa sebanyak 1 gram. Dan pada saat mereaksikan 2 gram gas hidrogen dengan 16 gram gas oksigen, ternyata air yang terbentuk tepat 18 gram tanpa ada zat yang bersisa. Dari data ini, maka Proust berkesimpulan bahwa perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam air selalu tetap, yaitu memenuhi perbandingan massa 1:8. Dari penelitian yang lain tentang percobaan massa unsur-unsur dalam berbagai senyawa seperti tembaga karbonat, oksida timah maupun besi sulfida, ternyata didapatkan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa itu selalu tetap. Maka Proust mengemukakan pernyataan yang dikenal sebagai hukum Proust atau hukum perbandingan tetap yang berbunyi, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Dari hukum ini, maka bisa diartikan bahwa senyawa yang sama, meskipun berasal dari daerah dan cara pembuatan berbeda, akan memiliki komposisi yang sama dan tetap. Contoh pada senyawa air. Air es, air hujan, air sungai, maupun air sumur. Unsur penyusunnya sama, yaitu hidrogen dan oksigen, dengan perbandingan massa hidrogen dan oksigen selalu 1:8. Dan berikut ini adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam beberapa senyawa. Kalsium dan oksigen dalam senyawa kalsium oksida, perbandingan massanya adalah 5:2. Amonia mempunyai perbandingan massa nitrogen dan hidrogen 14:3. Dan pada senyawa besi 3 oksida, perbandingan massa besi dan oksigennya adalah 7:3. Adapun pada senyawa gula pasir, perbandingan massa karbon, hidrogen, dan oksigennya adalah 72:11:88. Nah, ternyata pada percobaan pembentukan senyawa berlaku juga hukum Lavoisier, yaitu bahwa massa zat sebelum dan sudah reaksi adalah sama. Perhatikan pembentukan air berikut ini. Kita lihat zat reaksinya, kalau kita jumlahkan ini ada 10 gram, zat hasilnya juga 10 gram. Namun, massa hidrogen dan oksigen yang bereaksi memenuhi perbandingan 1:8. Kemudian pada senyawa kalsium oksida, perbandingan massa Ca dan O adalah 5:4. Meskipun yang direaksikan di sini jumlahnya 12 gram, akan terbentuk juga 12 gram, namun bersisa oksigen sebanyak 3 gram. Dan pada pembentukan amonia, perbandingan massa nitrogen dan hidrogennya adalah 14:3. Sehingga kalau ini reaksinya ini kita jumlahkan ada 17 gram, zat hasilnya juga 17 gram. Jadi dengan demikian pada pembentukan senyawa selalu berlaku hukum perbandingan tetap dan hukum kekekalan massa. Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut ini.
Diketahui data percobaan pembentukan CO2 sebagai berikut. Untuk mendapatkan 10 gram CO2, berapakah massa karbon dan gas oksigen yang bereaksi? Seperti biasa, setiap menyelesaikan soal, kita tentukan atau kita tulis dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Pada soal ini, disuruh menentukan massa karbon dan oksigen yang bereaksi jika massa CO2-nya 10 gram. Nah, untuk menentukan massa karbon dan oksigen yang bereaksi, kita harus mengetahui perbandingan massa karbon dan oksigen dalam CO2. Kita lihat datanya. Untuk data nomor 1, di sini 5 gram karbon bereaksi dengan 8 gram oksigen menghasilkan karbon dioksida 11 gram dengan karbon bersisa 2 gram. Jadi berarti massa karbon yang bereaksi hanya 3 gram. Jadi perbandingan massa C banding O dalam CO2 adalah 3 banding 8 banding 11. Padahal tadi yang ditanyakan adalah jika CO2 yang terbentuk 10 gram, berapakah massa karbon dan oksigen yang direaksikan? Untuk menentukan ini bisa kita menggunakan rumus demikian. Massa yang ditanya sama dengan angka yang ditanya dibagi angka yang diketahui kali massa yang diketahui. Ya, sekarang kita coba untuk menentukan massa karbon. Berarti sama dengan angka yang ditanya 3 dibagi dengan angka yang diketahui 11 dikali dengan massa yang diketahui 10 sama dengan 2,73 gram. Dengan cara yang sama kita bisa menentukan massa oksigen. Ada 7,27 gram. Cukup mudah bukan? Baik, sebelum Bu Asih akhiri, seperti biasa ada tugas yang harus kalian kerjakan di buku tugas. Dan seperti biasa diupload ke Teams dan ingat selalu batas waktu pengumpulannya. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan apabila banyak terjadi kehilafan dan kekurangan. Tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.